Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hatimu gelisahkan. Ya, Engkau percaya digelisahkan. kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Nah, apa pertanyaannya nih? Janganlah, janganlah. Ya, kalau di ILT 3 itu kan janganlah apa? Janganlah dibiarkan gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Satu. Kan? Oneness dia. Ingat, janganlah gelisah hatimu. Janganlah digelisahkan hatimu. Ya, Percayalah kepada betul. Elohim, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Satu. Satu. Oke, satu itu siapa? Iya. Elohim, Ku itu siapa? ya itu adalah dia sendiri. Elohim itu sendiri. Coba jabarkan, coba jabarkan. Satu, coba. Oke, Coba. oke, baik, baik, baik. Jadi begini, secara secara ini kan kalau kita lihat dalam kitab Injil Yohanes, jangan senyum-senyum dulu, Abang. Iya, secara apa? Ontologi, Oke. kronologi, atau pornologi, terserah. Pokoknya saya dengar sudah. Pokoknya saya dengar. Jadi ini kan jelas bahwa ini kan dia sendiri yang berbicara. Oke. Yesus ini sendiri yang berbicara, yang mengatakan, "Jangan biarkan hatimu gelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim." Elohim itu siapa? Elohim itu adalah Bapa itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Oke? Percaya juga kepadaku. Nah, percaya juga kepadaku di sini bukan merujuk kepada keberapaannya. Gitu loh. Bukan berbicara tentang jumlahnya, Bang. Contoh begini. Di dalam QS Al-Marid 40, oke? Itu kan bilang begini. Allah bersumpah kepada Tuhan. Nah, pertanyaan itu ada berapa? Loh, loh. Jangan kabur, Abang. Ini. Loh, sabar. Jangan gugup, Abang. Jangan gugup. Oke, Oke, jangan oke. gugup, Abang. Sama halnya juga dengan QS Al-Marid 40. QS Al-Marid 40 surat Quran Al-Marid 40 juga demikian. Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenamnya. Sesungguhnya benar-benar kami itu maha kuasa. Nah, pertanyaanku, ada berapa Tuhan di situ? Nah, oleh Iya, karena itu, Abang, Mm-mm. sabar. Oleh karena itu di sini dibilang jelas. Kata percaya kepadaku ini jangan Abang kemudian berkata bahwa ini berbicara tentang jumlah. Tapi ini berbicara tentang hakikatnya gitu loh. Karena di ayat yang kedua, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ini kan jelas, Bang. Bukan kemudian Abang bilang bahwa Elohim itu sendiri, aku ini sendiri. Itu loh, Bang. Ya, demikian. Oke. Oke, baik. Ketika narasi kamu tadi, ketika narasi nanti saya jawab itu Al-Marid ayat 40 itu kan. Nah, di situ kamu tanya berapa. Baik. Tadi ketika kamu bernarasi dari Yohanes 14:1 itu kamu bilang di situ satu oknum. Nah, ketika kamu mengatakan di situ satu oknum, berarti kamu ini ikutnya itu pahamnya Mikana ya. Nanti kalau kamu pahamnya Mikana itu, saya semalam itu kamu akan pasti macet di Yohanes 5:36. Pasti macet di situ, bro. Coba kamu buka Yohanes 5:36. Kalau kamu masih mengatakan satu, coba. Iya,
Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu ya. Di situ, di dalam Yohanes, dengar baik-baik ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu, di situ ada dua yang harus dipercaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Kristen, ada yang jawab satu, ada yang jawab dua, ada yang jawab tiga. Tapi kalau kita langsung tanya kepada Yesus, itu jawabannya itu berlandaskan dalil. Contoh, Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Yesus nih, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana Yesus? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oh, berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Terus percaya kepada kamu sebagai apa? Oh, percaya kepada saya sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Elohim sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Elohim satu-satunya yang benar. Elohim itu siapa Yesus? Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Tuhan Elohimmu. Berarti Elohim itu menurut Yesus Tuhan. Nah, pakai data. Jangan kamu mengatakan, oh begini, oke baik. Tadi saya jawab ya. Tadi kamu mengatakan Al-Maris. Iya sabar, Al-Maris ayat 40 kan? Sabar. Al-Maris ayat 40. Nah, kita buka ya. Ya. Baik. Nih. Di sini dikatakan begini. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam matahari ya. Maka aku bersumpah, aku ini siapa? Aku ini adalah Allah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Mana datanya? Nih, buka di Al-Baqarah 115 di sini. Hanya milik Allah timur dan barat. Jikalau Allah bersumpah dengan dirinya saja sendiri, kenapa Allah bersumpah dengan dirinya sendiri? Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang harus dia bersumpah lagi. Contoh, di Kejadian 2 nomor 22. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Oh, lari-lari kemana-mana. Lah, saya kan kasih turun Kemana-mana. Saya kan pakai dua dalil. Di dalam Al-Maris ayat 40 itu, dengar dulu. Di dalam Al-Maris ayat 40 itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kenapa Allah bersumpah dengan dirinya sendiri? Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada dia. Nah, sementara kalau kamu tidak terima kalau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, di dalam Bibelmu Kejadian 22 Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri juga. Aku bersumpah demi diriku sendiri, coba. Nah, ayo. Nah, silakan. Oke, sudah. Sudah. Oke, sabar ya. Sabar. Nah. Ini kita menelaah satu-satu ya, satu-satu Abang. Dengar sini abangku. Dengar. Makanya tadi beta bilang ini abang ini sudah sampai 2026 ini rambut belum tumbuh gitu loh, Bang. Oke? Lihat Abang. Abang tengok di sini ya. Maka, aduh, masa kita mau ajarin abang lagi bagaimana tuang ala. Lihatin abang. Abang ini abang. Lihat ini. Maka, aku bersumpah dengan Tuhan. Abang, kata dengan ini kata apa bang? Iya, dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Mana dirinya sendiri di sini nggak ada. Aku bersumpah dengan Tuhan apa itu? Coba baca. Contoh begini. Saya pergi dengan abang loading. Itu sudah berapa orang bang? Loh, Di situ jawab dia bang. bersumpah Berapa dengan orang? dirinya sendiri. Abang, saudara abangku. Di sini tidak ada yang dirinya sendiri. Contoh begini ya. Contoh begini abang. Maka beta pergi
abang loading itu ada berapa orang? Kenapa? Ada Contoh dua. begini. Oke, berarti di sini kata aku ini adalah Allah. Allah bersumpah dengan siapa nih? Dirinya sendiri. Al-Baqarah 155 kan? Mana diri sendiri, Bang? Ya Tuhan. Di sini Coba tidak kamu ada buka. diri sendiri. Iya, di situ kan Ya begini. Dia Allah. dengar baik-baik. Aku bersumpah dengan apa itu? Coba baca. Aku bersumpah dengan apa? Ini aku bersumpah dengan Tuhan, Abang. Iya, Tuhan pemilik apa? Di sini tidak ada pemilik. Coba baca Yang di baik-baik. sini bilang yang mengatur tempat-tempat terbitnya, terbenamnya matahari, sungguh benar-benar. Di situ ada kata kami, Bang. Hmm. Oke? Oke, di Kami, situ sabar, benar-benar sabar, kami sabar. maha kuasa. Iya, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu, Silakan, pelan-pelan ya. silakan, Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam matahari. Matahari terbit di Oke. mana? Tidak, saya tanya matahari terbit di mana? Silakan, Yang matahari, terbit di mana? Terbit di mana? yang kenapa? Matahari terbit di mana? Ya kalau dalam literatur Islam matahari terbit di ini, di apa namanya? Di tanah, di apa namanya? Astagfirullahaladzim. Pantas dongoknya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Kok dongonya minta ampun kau ini, ya Allah. Hei. Iya, Bang. Astagfirullahaladzim. Matahari. Matahari, Gini. sabar. Pelan-pelan. Ini saya mau jawab pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Oh. Pelan-pelan dulu. Bang, kita itu bahas bukan matahari terbit dan Iya, terbenam, dengar Bang. dulu. Yang, Dengar yang dulu kita baik-baik, bahas saudara. itu adalah di sini kata dengan. Iya, saya paham. Bentar dulu, Bang. Maka Gini. aku bersumpah. Dengar dulu. Memang berat dia ini. Kalau sudah tahu jawabannya dia berat ini. Kasihlah saya untuk Enggak. menjawab. Silakan. Kan? Nih. Aku kasih tunjuk data sama kamu ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat timur, tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, matahari terbit di mana? Di timur, terbenamnya di mana? Di barat. Berarti dia bersumpah dengan Tuhan yang mengatur terbit dan terbenamnya matahari di timur dan di barat. Nah, ini kamu baca di Al-Baqarah 115 nih apa? Hanya milik Allah lah timur dan barat. Jadi dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Kalau dia bersumpah dengan dirinya sendiri kamu tidak terima, berarti bagaimana di kejadian Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri? Nah sekarang sabar. Kenapa Tuhan itu bersumpah dengan dirinya sendiri? Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang harus dia bersumpah selain dirinya sendiri. Dengar ya, baik-baik. Nih, ku kasih tadi kan kamu pakai AI kan? Saya kasih pakai AI juga. Jangan sampai AI-mu itu AI Oten, punya saya ini yang Islam ya. Nah, ini. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 40, Allah bersumpah dengan dirinya. Sudah jelas kan? Kan? Sudah jelas. Nah, sekarang ku tanya, oke, sekarang begini. Coba kamu bacakan saya Yohanes 5:36. Tanggapi. Coba kamu jelaskan ayat itu kepada saya ya. Yohanes 5:36. Silakan. Berarti ini udah clear ya. Loh, Oke, sabar. clear. Nggak usah ketawa. Di sini begini, Abang. Gini. Oke, siap saya minta. Jadi begini, Abang ganteng. Gini. Di sini kan tadi abang tadi kan bertanya ke saya dalam Injil Yohanes 14 ayat 1. Oke? Kemudian abang seolah-olah bernarasi tentang yang pertama Elohim, kemudian yang kedua kepadaku. Betul? Nah, kemudian abang bilang bahwa di sinilah terletak ada berapa Tuhanmu.
Betul? Coba baca Yohanes 5:36 karena saya merujuk ke Ya, situ. Sabar. Nah, kemudian saya bilang tadi, saya jelaskan bahwa kataku ini jangan abang kemudian berpikir bahwa ini merujuk kepada berapa Tuhan, keberapaan. Gitu loh. Nah, makanya tadi saya juga sampaikan tentang QS Al-Marid 40 itu. Itu yang tadi abang yang tadi tunjukkan itu udah diedit. Sabar. Yang abang tunjukkan itu udah diedit. Yang mana? Masa kita pakai AI edit, kamu pakai AI, kamu tidak bilang edit, saya pakai, kamu bilang saya edit. Kenapa saya mengatakan di situ ada 2 oknum? Kalau kamu bilang 1 oknum, maka nanti kamu blunder di Yohanes 5:36. Kamu blunder di situ. Kalau tidak percaya, coba kamu bacakan. Kalau kamu tidak blunder nih, coba kamu bacakan. Coba kamu bacakan Yohanes 5:36. Coba bacakan. Kalau kamu tidak blunder, coba. Yohanes 5:36. 36, Namun baca. aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Ada berapa? Terus Ada berapa apa? entitas? Ada berapa entitas di situ? Berapa oknum di situ? Ya, kalau kita lihat dari sini kan kata ini ya merujuk kepada ada beberapa, cuman bentar dulu, Bang. Ada berapa oknum di situ? Iya, Ada berapa di judul? sini kan aku, oke? Ah, ada berapa? Aku di sini juga dikatakan Bapak. Ya, ada berapa? Ya, ada 2. Ada 2. Terus? Yang mana Tuhan? Kok pertanyaannya apa itu? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Oke, jujur coba. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Ada 2. Aku dan Elohim. Adalah Tuhan. Ya, aku itu oke, baik, ini kubukakan ya. Kubukakan. Elohim itu Ya. adalah Tuhan. Oke, namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Bapa ini siapa? Bapak itu adalah Yahweh itu, Elohim itu. Yahweh Elohim. Ku ini siapa? Ya sama. Sama, berarti pekerjaan-pekerjaan yang telah Elohim berikan kepada Elohim. Hah? Coba. Bentar ya aku. Kan kamu bilang sama. Bang nanti aku lanjut ya. Bang, nanti aku lanjut ya. Bentar. Inilah dia teman-teman, kalau dia sudah mentok begitu. Aduh, Resa. Tidak bisa teman-teman. Di situ di Al-Ma'arij ayat 40 itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Allah, begitu. Dan kalau mereka menolak, kasih saja di Kejadian 22. Tuhan mengatakan Elohim bersumpah dengan dirinya sendiri. Kalau di kalian saja kalian bisa percaya, bagaimana di Al-Quran kalian tidak percaya? Berarti ada sesuatu di Al-Quran yang kalian tidak mau terima. Selesai. Dia itu cuma 2. Kalau bukan tamu yang datang, ya berarti HP lobe. Ya teman-teman, di sini lagi sebentar lagi nanti sudah mau maghrib ya. Tapi sebentar lagi sudah mau masuk-masuk maghrib, masih ngaji di musola itu. Sedikit lagi kita rungkat. Tetap semangat teman-temannya. Memang tidak bisa oten itu karena di situ ada 2. Jadi dia itu dulu Tritunggal. Karena sudah mentok diskusi saya sama Papi, dia sudah pindah di Oneness itu, sudah ikut Mikanan. Bisa.
Susah sekali teman-teman. Karena kenapa? Karena kalian tidak mau jujur. Sebenarnya untuk mengalahkan apologet Islam ini cuma satu. Kedepankan kejujuran dan pergunakan akal sehat. Begitu. Pergunakan akal sehat. Jujur di sini kan dua ini. Dikatakan di sini kan dua. Nih. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Ini ILT 3 dia pakai tadi. Ya, kalau kita pakai TB, kalau kita pakai terjemahan baru. Nah, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Berarti ada yang menyerahkan, ada yang menerima, ada dua entitas. Supaya aku melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan itu memberikan kesaksian bahwa Yesus ini diutus oleh Bapaknya. Sehingga teman-teman, dalam 37 itu Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Itu. Jadi orang Islam itu sulit Islam itu terlalu pintar untuk kalian bodoh-bodohi. Begitu. Ya.